Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di hari Paskah ini. Tuhan, kami bersyukur Yesus mati, disalibkan, dan bangkit dari kematian. Memberikan kami pengharapan, memberikan kami jaminan hidup yang kekal, memberikan kami sukacita. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat yang sedang berdoa untuk pemulihan karir, pekerjaan, bisnis, keuangan. Secara khusus umat yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan. Berkati, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman dalam ibadah Paskah ini. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Selamat hari Paskah dan selamat mengalami berkat Paskah. Kita percaya bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit dari kematian, memberikan jaminan hidup yang kekal, memberikan jaminan pengharapan, memberikan jaminan hari esok kepada saya dan kepada saudara. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Injil saya berdoa gereja Tuhan dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, haleluya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Markus pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat 16. Haleluya. Markus 16 ayat 1 sampai 6. Amin. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. untuk pergi meminyaki kaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, Dan pagi-pagi hari pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Saudaraku, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, Waktu mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. batu yang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih. Duduk di sebelah kanan. Amin. Mereka pun sangat terkejut. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. janganlah takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit dan ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat, inilah tempat membaringkan dia. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata, mengapa kamu takut? Yesus yang dari Nazaret, ia telah hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, poin yang pertama, saudaraku, ada jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena gereja Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang kekal. Surah gereja Tuhan dalam Lukas 11 ayat 25-26, Yesus berkata, akulah kebangkitan, akulah hidup, akulah kebangkitan, akulah hidup. Lukas pasal 11 ayat 25 dan 26. Lukas pasal 11 ayat 25 dan 26. Amin. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lihat Alkitab saudara, Yohanes 11 ayat 25-26. Saudaraku, Yohanes 11 ayat 25-26. Haleluya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Amin. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Perhatikan gereja Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus, ada jaminan orang yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ayat 26 ulangi lagi, haleluya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Dan saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya.
Dan saudaraku, Yesus menyatakan itu dalam Yohanes 11:44. Lazarus sudah mati 4 hari. Tetapi gereja Tuhan, di dalam Yesus orang mati bisa dibangkitkan. Maka judulnya adalah Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11:44. Yohanes 11 ayat 44. Yohanes 11:44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lazarus yang telah mati 4 hari itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. bukalah kain-kain itu dan biarkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, biarkan dia pergi. Gereja Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23, bahwa dosa mendatangkan kematian. Dosa mendatangkan maut dan kematian. Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gereja Tuhan, upah dosa adalah kematian. Semua orang, haleluya, akan mengalami kematian oleh karena akibat dosa. Tapi gereja Tuhan, di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Bahkan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Mengapa? Saudaraku, Anda lihat dalam Wahyu pasal yang pertama, 17 sampai 18. Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Haleluya. Wahyu 1, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Wahyu 1 ayat 17. Amin. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Yohanes berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di bawah kakinya. Sama seperti orang yang mati. Sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Tetapi ia meletakkan tangannya di atas kepala Yohanes dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus berkata kepada Yohanes, aku telah mati dan lihatlah aku telah hidup. Sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku hidup sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, poin yang pertama. Kebangkitan Kristus memberikan engkau dan saya jaminan hidup yang kekal. Jaminan engkau dan saya akan mengalami hidup untuk selama-lamanya. Maka saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, Filipi 3, 10 dan 11, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Filipi 3, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 3 ayat 10. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus berkata, yang ku kehendaki, bukan yang lain, tetapi yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, Paulus merindukan supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, adakah saudara dan saya seperti Rasul Paulus merindukan supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati? Gereja Tuhan, di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lazarus dibangkitkan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ulangi lagi, Filipi pasal 3, 10, 11. Biarlah gereja Tuhan, engkau dan saya memiliki kerinduan ini. Bahwa gereja Tuhan, engkau dan saya memiliki kerinduan. Haleluya, kuasa kebangkitan. Filipi 3, 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus berkata, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian Yesus. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku akan mendapatkan mahkota yang sudah disediakan bagiku dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, maka sebagai orang Kristen, orang percaya, saudara gereja Tuhan, haleluya, jangan takut. Karena Tuhan memberikan engkau dan saya ada jaminan hidup yang kekal. Bahkan bukan hanya jaminan hidup yang kekal. Engkau dan saya, gereja Tuhan,
Tuhan mau supaya engkau tidak pernah gelisah. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Karena kepadamu, gereja Tuhan, bukan hanya hidup yang kekal. Tuhan memberikan engkau dan saya tempat yang sudah disediakan. Tempatnya ada di sorga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Gereja Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yesus berkata, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Gereja Tuhan bukan hanya hidup yang kekal, tetapi gereja Tuhan ada tempat yang sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Maka saudara, kalau kita berkata, haleluya, kamu boleh berduka cita, tapi kamu tidak boleh berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Yesus ada jaminan engkau dan saya. Berkat yang pertama, menerima hidup yang kekal. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kebangkitan Tuhan, haleluya, membuktikan bahwa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Maka saudaraku, 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 20, 1 Korintus pasal 15 ayat 20, bahwa gereja Tuhan, maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 20 mulai. 1 Korintus 15 ayat 20. Amin. Tetapi yang benar ialah Tetapi gereja Tuhan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Alkitab berkata yang benar adalah bahwa Kristus 2000 tahun yang lalu telah dibangkitkan dari antara orang mati. sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Lanjutkan terus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Sebab sama seperti maut datang oleh karena satu orang manusia, yaitu Adam. demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Gereja Tuhan, demikian juga kebangkitan orang mati datang melalui Yesus. Lanjutkan terus, haleluya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, Semua orang akan mengalami kematian dengan persekutuan dengan Adam. demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang akan dihidupkan kembali oleh karena persekutuannya dengan Kristus, pengenalannya dengan Kristus. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Alkitab berkata Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dan selanjutnya mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Amin. Sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Lanjutkan terus, haleluya. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja, Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja. sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Alkitab berkata sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki Yesus. Lanjutkan terus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Lanjutkan terus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Alkitab mengatakan gereja Tuhan, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, Amin. maka teranglah bahwa dia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Gereja Tuhan, ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Saudaraku, catat ini, bahwa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus, saudaraku, gereja Tuhan, menjadi jaminan. Saudara, gereja Tuhan menjadi bukti bahwa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Bahkan saudaraku, Wahyu pasal yang pertama ayat 17-18, bahwa kunci maut dan kerajaan maut itu sudah ada di tangan Yesus. Wahyu 1 ayat 17-18, kunci maut dan kerajaan maut itu sudah ada di tangan Tuhan. Saudaraku, Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Amin. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Yohanes berkata, ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di bawah kakinya. Sama seperti orang yang mati. Sama seperti orang yang mati. Tapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Yesus berkata kepada Yohanes, jangan takut, jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, Aku telah mati. namun lihatlah aku hidup Lihatlah, aku telah hidup. sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Garis bawah, Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Maka satu pesan Tuhan, pesan Yesus kepada umat Tuhan, apa itu? Jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena segala kunci maut dan kerajaan maut itu sudah dikalahkan.
dan itu sudah ada di tangan Yesus. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, maka kepadamu telah diberikan kuasa akan apapun. Sehingga gereja Tuhan tidak ada satu kekuatan yang lain yang bisa menghancurkan Anda, karena kuasa itu sudah ada di tangan Yesus. Yang kedua, saudara umat yang diberkati Tuhan, haleluya, berkat yang ketiga, Yohanes 1:12, gereja Tuhan, kebangkitan Tuhan memberikan Anda dan saya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 bandingkan 1 Petrus 1 ayat 3. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Terpujilah Bapa dan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Garis bawahi, melalui Yesus engkau dan saya dilahirkan kembali. Melalui kebangkitan Yesus engkau dan saya dilahirkan kembali. Melalui kebangkitan Yesus engkau dan saya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Melalui kebangkitan Yesus engkau dan saya dibawa masuk kepada hidup yang penuh pengharapan. Maka saudara gereja Tuhan, 1 Petrus 1 ayat yang keempat, haleluya, engkau dan saya melalui kebangkitan Yesus menerima bagian yang tidak binasa, menerima bagian yang tidak cemar, menerima bagian yang tidak layu, yang tersedia di sorga bagi setiap orang yang percaya. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Saudaraku, kebangkitan Tuhan membuat engkau dan saya menerima bagian yang tidak binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang kedua, menerima bagian yang tidak cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang ketiga, engkau dan saya yang percaya akan kebangkitan Tuhan menerima bagian yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. yang tersimpan di sorga bagi saya dan saudara gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat yang ketiga adalah kebangkitan Kristus gereja Tuhan memberikan engkau dan saya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah gereja Tuhan, saudaraku, engkau dan saya dibawa masuk kepada hidup yang penuh pengharapan. Engkau dan saya gereja Tuhan menerima bagian yang pertama tidak binasa, yang kedua tidak cemar, yang ketiga adalah bagian yang tidak binasa. Saudaraku, yang keempat, yang terakhir, saudaraku, bahwa kebangkitan Yesus memberikan engkau dan saya hari esok, hari depan yang penuh pengharapan. Ulangi lagi Markus pasal 15. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dan luar biasa. Markus pasal 16, haleluya, ayat yang ke-6. Markus pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Haleluya. Markus 16 ayat 6 dan 7. Amin. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka. Tetapi orang muda itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, Jangan takut. jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit dan ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat, inilah tempat membaringkan dia. Lanjutkan ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Lanjutkan terus. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang dikatakannya kepada kamu. Ayat ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Saudaraku, wanita-wanita yang hebat ini berkata, mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Amin. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Lanjutkan terus, haleluya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Alkitab mengatakan dengan singkat. Saudaraku, wanita-wanita yang luar biasa ini, wanita-wanita yang hebat ini, saudaraku, mereka menyampaikan kabar itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Mereka memberitakan, saudaraku, berita kebangkitan dari timur ke barat. Berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara gereja Tuhan, berita kebangkitan adalah berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saudaraku, ini adalah berkat yang keempat. Kebangkitan Tuhan memberikan Anda dan saya hari esok,
Hari yang penuh pengharapan, di mana engkau dan saya dijadikan menjadi alat Tuhan, menjadi alat di tangannya untuk membawa berita kabar, berita sukacita, berita yang luar biasa, yaitu berita yang tak terbinasakan, berita yang kudus, yaitu berita Yesus bangkit dari antara orang mati. Ulangi lagi Bu Belinda, ayat yang ke-8. Saya berdoa engkau dan saya pagi hari ini diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Markus 16 ayat 8. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Lalu wanita-wanita yang hebat ini, mereka lari meninggalkan tempat itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Gentar dan dahsyat menimpa mereka. Lanjutkan terus. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Yesus dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur sampai ke barat. Berita yang kudus dan tak terbinasakan. Saudaraku, berita kebangkitan adalah berita yang kudus dan berita yang tak terbinasakan. Tentang keselamatan yang kekal itu. Tentang keselamatan yang kekal itu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kebangkitan Tuhan membuat engkau dan saya menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa berita sukacita, berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan, di mana Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya menjadikan jaminan bahwa ada kebangkitan, haleluya, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, ada 4 berkat yang keterima hari ini dengan tema khotbah hari ini, kuasa kebangkitan Tuhan. Yang pertama, gereja Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan engkau dan saya jaminan hidup yang kekal. Saudara gereja Tuhan, jaminan hidup yang kekal. Saudara umat yang diberkati Tuhan, sehingga hidup kita tidak sia-sia, karena kematian bukan akhir dari segalanya. Terimalah kuasa kebangkitan dan terimalah kuasa hidup yang kekal. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Yang ketiga, gereja Tuhan, kebangkitan Kristus menjadikan engkau dan saya menjadi anak-anak Allah, dibawa masuk kepada hidup yang penuh pengharapan. Sehingga engkau dan saya menerima yang pertama, bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak layu, yang disediakan bagi setiap orang yang percaya di sorga. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, kuasa kebangkitan Tuhan, saudaraku, memberikan engkau dan saya hari depan yang penuh harapan, hari esok yang penuh harapan, sehingga engkau dan saya dijadikan menjadi alat di tangannya untuk membawa berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Biarlah dalam ibadah Paskah ini, angkat tangan gereja Tuhan. Tuhan, angkat tangan saudara dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua dalam nama Yesus. Biarlah dalam nama Yesus Kristus hari ini, dalam ibadah Paskah ini, Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita. Tuhan memberikan umatmu sukacita, pengharapan yang baru, bahwa di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Di dalam Yesus ada jaminan setiap kami menerima hidup yang kekal. Di dalam Yesus kami dijadikan menjadi anak-anak Allah yang menerima bagian yang tidak layu, yang tidak binasa, menerima bagian yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari siapkan perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Ucapkan syukur. Mari mengucap syukur. Oleh tubuh Tuhan, oleh darahnya, engkau dan saya diselamatkan. Engkau dan saya diberikan hidup yang kekal. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib? Dan oleh kematiannya, engkau dan saya diselamatkan. Oleh kematian Yesus, engkau dan saya disembuhkan. Oleh kematiannya, engkau dan saya dilepaskan, dibebaskan
Dan oleh kebangkitannya, engkau dan saya menerima jaminan hidup yang kekal. Mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, banyak bersyukur. Ucapkan syukur di hari Paskah ini. Angkat tangan saudaraku gereja Tuhan. Haleluya. Terima 4 berkat ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam nama Yesus Kristus. Terimalah jaminan hidup yang kekal. Bahwa gereja Tuhan, hidup kita tidak lagi sia-sia di dalam Yesus. Karena kematian bukan akhir dari segala-galanya. Terimalah kuasa kebangkitan dan terimalah kuasa hidup yang kekal. Gereja Tuhan, terima berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Dan sadari hari ini bahwa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Karena itu gereja Tuhan, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Bahkan Wahyu berkata, kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus. Yang ketiga, haleluya, oleh kuasa kebangkitannya engkau dan saya telah diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Engkau dilahirkan, bahkan dibawa masuk kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, dan bagian yang tidak layu. Haleluya. Dan yang keempat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, berkati umatmu. Engkau yang mengurapi kami supaya kami boleh membawa berita yang kudus ini, berita yang tak terbinasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai umatmu untuk boleh menjadi pemenang jiwa. Pakai umatmu sehingga lewat umatmu banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami. Hari ini Tuhan, dalam ibadah Paskah ini, kami ingin membawa yang terbaik. Persembahan kami yang terbaik di hari Paskah ini. Kami ingin membawa persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur kami. Kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari kita membawa persembahan kita yang terbaik di hari Paskah ini. Saudaraku, saya percaya, haleluya, Paskah bicara bagaimana Yesus mati dan saudaraku disalibkan. Dan saudaraku, haleluya, dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia mengasihi kita. Begitu dahsyat dan luar biasa. Karena itu gereja Tuhan, maka di hari Paskah ini, biarlah saudara dan saya membawa pengucapan syukur yang dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Puji Tuhan, saudaraku. Kemarin kita mengadakan ibadah doa semalaman. Dari hari Kamis jam 10 malam sampai pagi jam 7. Ya, jam 7 sampai jam 8. Saudaraku, begitu banyak, begitu antusias umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dan saudaraku, saya percaya umat Tuhan yang mengikuti ibadah doa semalaman kemarin akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari gereja Tuhan, saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Dalam ibadah Paskah ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau berlimpah-limpah kasih karunia. Tuhan memberikan kepadamu berlimpah-limpah sukacita. Tuhan memberikan kepadamu berlimpah-limpah damai sejahtera. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang, terimalah berkat Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Amin, shalom, God bless you, haleluya, amin.